Persik Kediri, saya akan mereview aja untuk lawan Bayangkara besok, karena banyak yang komen ya minta dibuatkan previewnya. Jadi saya buatkan aja bahwa kalau kalian sudah lihat video saya di prediksi skor, kelihatan ya bahwa Bayangkara mendominasi semua. Jadi kalau di prediksi skor itu kan saya berdasarkan dari data ya, nggak berani untuk memberikan pendapat di luar dari data dan nggak boleh. Jadi walaupun memang kita lihat di prediksi skor Persik Kediri tidak ada yang minimal mengimbangkan Bayangkara ya di statistik datanya, tapi ada beberapa hal yang aku pengen berikan kepada kalian, terutama yang tadi minta dibuatkan previewnya. Persik Kediri saat kalah lawan Persib ya, kita ambil ulas balik pertandingan kemarin-kemarin, lawan Persib itu walaupun kalah tapi bermain bagus ya. Lalu lawan Borneo kena comeback di menit akhir. Lalu setelah itu lawan PSM ya kemarin, itu imbang 0-0 tanpa gol. Jadi ada beberapa yang saya tarik kesimpulan bahwa Persik Kediri ada inkonsisten di pemain tengahnya. Karena saya selalu bilang Persik Kediri ini bermain bagus. Cara melakukan ball possession-nya, cara melakukan serangannya itu bagus, variasi serangannya juga baik. Tapi memang ada inkonsisten di dalam pemain tengahnya yang saya lihat. Dan juga pengaruhnya ke sektor belakang. Tapi saya bahas dulu dari pemain tengahnya. Persik Kediri itu boleh dibilang saat lawan Bayangkara besok lah ya, itu kualitas pemain yang dimiliki dari Persik dan Bayangkara, kita realistis aja di Bayangkara ya, kualitas pemain yang lebih berbintang lah ya boleh dibilang itu di Bayangkara. Banyak pemain yang bisa memberikan gol. Tadi di video saya aja ada Tausel, ada Plate, lalu ada Andi Firmansyah yang memberikan assist, ada Evan Dimas juga, ada Hansa Muyama juga, lalu ada Suboseto juga. Nah, kalau dari Persik itu kan top skornya hanya Ece Zari saja. Sisanya itu hanya mencetak 1 gol. Jadi maksudnya dari masalah kualitas pemain ya, ini bukan saya merendahkan, bukan, tapi sesuai dari fakta, pemain Bayangkara lebih memiliki lah pemain yang berkualitas ketimbang Persik Kediri. Nah, tapi saya selalu bilang cara Persik Kediri menutupi dengan kekurangan kualitas pemain yang dimiliki, contoh lawan Persib kemarin yang saya sudah bilang, secara kualitas pemain Persib Bandung lebih baik ketimbang Persik. Tapi Persik Kediri bisa menampilkan permainan yang bagus. Karena apa? Karena melakukan pressing. Ini ya, saya beberapa kali bilang Persik Kediri ini bagus saat melakukan pressing, saat bertahan. Nah, saat melakukan pertahanan berhasil merebut bola dari pressing, harusnya jangan cepat-cepat membangun serangan, tapi biar pemain tengah yang mengkontrol. Nah, ini yang saya lihat saat kemarin lawan PSM Makassar. Jadi begitu ngepres dapat bola, langsung buru-buru pemain sayapnya lari, ingin memberikan penetrasi atau umpan kepada EJ, tapi hasilnya apa? Tidak banyak peluang yang diberikan dari Persik Kediri ya. Tidak banyak peluang ya, bukan berarti masalah gol, tapi peluangnya aja dikit, apalagi mau ke gol kan gitu. Nah, berbeda saat biarkan pemain tengah yang melakukan variasi serangan. Karena berapa kali saya lihat Persik Kediri sangat baik saat membangun serangan itu melewati sisi tengah. Jadi pemain sayap ini tugasnya untuk melakukan penetrasi atau memberikan assist long ball, bola atas kepada EJ, atau hanya menjadi umpan TikTok pemain tengah. Nah, yang kemarin lawan PSM Makassar nggak terjadi apa? Pemain tengah jarang diberikan atau kreativitas pemain tengah ini nggak kelihatan gitu loh cara membangun serangannya. Karena apa? Pemain sayapnya terlalu cepat untuk mendribling bola terlalu banyak, terus passing long ball terlalu banyak. Jadi nggak ada yang namanya pemain tengah diberikan kreativitas yang lebih lagi. Ini berbeda saat lawan Persib Bandung. Pemain tengahnya benar-benar yang mendominasi, sampai bola possession aja 63 untuk Persik Kediri. Persib Bandung hanya 37%. Karena pemain tengahnya diberikan banyak ruang untuk berkreatif atau melakukan variasi serangan lah. Nah, saat lawan PSM kemarin, bola possession-nya itu Persik Kediri masih menguasai loh, 53%. PSM Makassar hanya 47%. Tapi nggak banyak melakukan peluang karena ya itu tadi, pemain sayapnya terlalu banyak membawa bola, mendribling, passing long ball-nya terlalu banyak. Akhirnya apa? Bola possession nggak bisa dimainkan, bola yang hilang sia-sia banyak juga.
Nah, ini kesempatan besok lawan Bayangkara. Saya tahu bahwa Persik Kediri mau menghadapi tim siapa saja itu nggak pantang mundur atau bermain bertahan, itu nggak. Ini bagusnya ya. Jadi mau ketemu Bayangkara, saya kira besok tetap bermain terbuka. Persik Kediri mungkin akan bermain pressing seperti biasa. Tapi saat melakukan penyerangan, jika pressing itu berhasil didapatkan, tolong bermain lebih bola possession. Karena apa? Bayangkara itu bermainnya juga sama bola possession. Jadi kalau nanti pemain Persik Kediri cepat-cepat ingin mencetak gol, justru malah di luar dari strategi Javier Roca, karena saya melihat permainan dari strategi Javier Roca itu lebih suka pemain bola-bola pendek, passing-passing pendek. Jadi semoga besok lawan Bayangkara nggak terjadi lagi yang namanya passing-passing long ball yang justru nggak efektif. Karena Persik Kediri ini bagus bermain bola pendek, kecuali pemain sayapnya memberikan passing atas untuk target man-nya Ejezari. Itu saya sangat setuju. Karena di pertandingan kali ini Ejezari akan menjadi tumpuan dalam membangun serangan. Entah Ejezari bisa mencetak gol, entah Ejezari berperan sebagai pengontrol bola di pertahanan Bayangkara. Ini, jadi Ejezari itu kan target man. Jadi mau dikasih bola atas siap, dikasih bola pendek pun ya siap karena dia punya body balance yang bagus. Nah, besok lawan Bayangkara yang saya ingin lihat itu bermain long ball yang pertama, terus cepat-cepat ingin mencetak gol seperti kemarin lawan PSM Makassar. Ingin cepat-cepat mencetak gol, justru malah peluangnya dikit. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Dan juga dari sektor tengah ini yang jarang diberikan bola atau diberikan kreativitas untuk membuat variasi serangan, ini dampaknya ke pemain belakang. Kenapa? Karena ketika pemain tengah atau pemain sayap terlalu banyak dribbling, melakukan passing-passing yang salah, long ball-nya berdampak kepada serangan balik. Dan kalian tahu bahwa mungkin pemain Bayangkara yang paling punya kecepatan tinggi itu Andik Firmansyah di sayap kanan. Karena Plate ini di sayap kiri nggak punya kecepatan, tapi secara body ball dan teknik dia punya. Nah, saya kira Plate harus bisa ditutup. Saya kira nggak ada masalah lah untuk pemain Persik Kediri menutupi Plate. Tapi jangan diberikan langsung kepada back kanan terakhirnya Persik. Biar pemain tengah yang melakukan pressing terlebih dahulu. Nah, ini yang kemarin yang kalah 2-0 saya lupa. Lawan apa gitu yang kalah 2-0 golnya Dimas Derajat. Persikabo ya, yang kalah 1-2 ya, sorry. Kalah 1-2 lawan Persikabo. Nah, itu kan terlihat bahwa pemain pertahanan terakhir Persik Kediri ini justru yang ngepressing sih siapa itu pemain Persikabo yang bagus, saya lupa namanya, yang skillnya bagus. Nah, itu berapa kali kelewatan dan fatal akhirnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Pemain tengah cara pertahanannya biarkan suruh ngepressing terlebih dahulu. Jangan untuk back yang melakukan pressing gitu loh. Ini karena back ini kan sektor pertahanan terakhir kan. Kalau kelewatan kan fatal banget. Ini sudah terlihat saat lawan Persikabo. Ciro ya, saya ingat Ciro yang pemain Persikabo yang berbahaya itu kan. Sekalinya kelewatan tuh sayap kanannya, berapa kali hampir terjadi peluang gol. Ini cara pertahanannya. Yang saya fokuskan ini cara pertahanannya Persik Kediri, bahwa pemain tengah harus mempressing terlebih dahulu. Jangan sampai kepada backnya Persik Kediri langsung. Karena lawan Persikabo Bogor contohnya, itu terlihat banget. Berapa kali pertahanan terakhir Persik Kediri yang justru melakukan pressing. Begitu kelewatan, gol dari Dimas Derajat itu terlihat jelas kan. Pemain pertahanan dari Persik Kediri gak bisa berbuat banyak dengan gol dari Dimas Derajat. Kalau lawan PSM Makassar itu kemarin nggak banyak menyerang PSM Makassar. Justru sebenarnya Persik Kediri yang banyak peluang. Cuma karena banyak melakukan dribbling atau cepat-cepat ingin mencetak gol, ujung-ujungnya malah nggak ada peluang. Jadi kalau saya tarik kesimpulan ya dari pertandingan Persik Kediri lawan Persib, lawan Persikabo saya nonton, lawan PSM saya nonton, lawan Borneo saya nonton. Sebenarnya tinggal konsisten aja biar pemain tengah yang melakukan variasi serangan, membangun serangan pemain tengah. Karena apa? Ketika pemain tengah kehilangan bola ya, pahit-pahitnya kehilangan bola, itu pemain tengah ada waktu untuk mundur, melakukan pertahanan. Tapi kalau melakukan passing long ball, begitu nggak sampai kepada pemain Persik, nah di counter attack-nya juga gampang nanti Persik Kediri. Dan Bayangkara secara skill, secara kecepatan, pemain tengah sayapnya itu punya semua. Dousel target man-nya ya. Saya kira Persik Kediri tetap ada harapan untuk menang ya, pasti ada lah.
ya. Jangan, kalau di prediksi skor mungkin memang iya ya Bayangkara diunggulkan, yaitu memang secara data. Kan nggak tahu secara permainannya bagaimana. Ya, jadi di sini supporter yang bijak adalah supporter yang mendukung. Entah Persik Kediri mau ketemu siapapun ya kita dukung, kita support, jangan pesimis, harus optimis. Ya kan? Nah, ini preview ini berfungsi untuk melakukan evaluasi dan kalian juga ikut mengamati omongan saya ini benar apa enggak gitu ya. Apa kalian ada pendapat sendiri? Ya silahkan, kita kan saling bertukar pikiran. Cuma yang saya lihat pemain Persik Kediri itu bagus saat melakukan passing-passing pendek, bermain sabar dari kaki ke kaki. Terlihat kok berapa kali Persik Kediri bagus saat bermain seperti itu. Itu cara membangun pertahanan dan membangun serangan dari Persik Kediri, bagusnya itu. Jadi semoga besok lawan Bayangkara ini bisa dimanfaatkan ciri khasnya Persik Kediri dengan kualitas pemain yang dimiliki lah ya Persik Kediri, yaitu cara permainan seperti itu tuh benar-benar kontribusi semua pemain, semua lini terlihat jelas. Dan juga pesan terakhir saya, konsentrasi penuh dalam 90 pertandingan untuk lini tengah dan lini belakangnya. Harus mempunyai konsentrasi yang tinggi. Jika memang Bayangkara banyak memberikan peluang atau shoot, harus tetap konsentrasi. Jangan sampai down mentalnya saat lawan Persikabo kemarin. Posisi masih satu sama, tapi Persikabo banyak memborbardir pertahanan Persik, akhirnya mentalnya down pertahanan Persik. Ya ini jangan sampai terjadi saat lawan Bayangkara besok. Apakah Bayangkara akan banyak peluang? Ya kita nggak tahu. Karena kan strategi Persik Kediri juga apakah akan berjalan dengan yang saya pengen gitu kan. Kalau berjalan dengan yang saya pengen, yang saya tadi bilang, ya peluang dari Bayangkara ya mungkin nggak terlalu banyak, bisa terjadi juga. Masih 50-50 lah kalau di atas lapangan itu. Cuma kan kita lihat juga kualitas pemain dari Bayangkara yang dimiliki. Datanya juga di lini pertahanan bagus, di sektor mencetak gol juga bagus. Ini Bayangkara. Ya, jadi di atas lapangan Persik Kediri saya kira tetap akan bermain ngotot, tidak bermain bertahan, karena kalau bertahan malah sayang ya, karena tinggal menunggu kebobolan kalau bertahan. Tapi yang setahu saya Persik Kediri nggak pernah bermain bertahan, tetap melakukan pressing. Ini yang saya suka dari Persik Kediri. Ya, dan mungkin yang nonton video ini nggak terlalu banyak, saya nggak peduli. Yang penting ini semua untuk Persik Kediri. Ya, saya mengamati Persik Kediri terus sampai akhir season. Saya melihat Persik Kediri nanti bagaimana. Target kita adalah sekarang jangan ke zona degradasi atau bisa ke papan tengah. Itu aja kan. Sekarang nggak usah terlalu beriming-iming masuk ke 3 besar, 4 besar, nggak usah. Kita targetnya ke sektor papan tengah dulu agar nggak mendekati zona degradasi. Apalagi Persela Lamongan imbang lawan Persiraja Banda Aceh 2 sama. Jadi ada kesempatan besar untuk Persik Kediri, entah mau lawannya siapapun itu. Mungkin nanti saya akan buat prediksi skor untuk Persik Kediri. Mungkin ya di prediksi skor itu Persik Kediri nggak diunggulkan. Ya mungkin nanti lawan PSS Sleman tanggal 2 itu kan PSS Sleman di segmen papan tengah. Lalu lawan PSIS Semarang di segmen papan atas. Lawan Persipura ini sama-sama di segmen papan bawah. Terus lawan Persela Lamongan. Nah, ini ada 4 pertandingan ke depan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Jika bermain konsisten ini terus, saya yakin bisa mencetak 3 poin lah. Harusnya bisa menang. Jadi itu aja preview yang aku bisa berikan kepada kalian untuk Persik Kediri besok lawan Bayangkara. Harus optimis. Prediksi skor itu jadikan sebagai evaluasi kita aja untuk pendukung Persik. Ya, jadi untuk kedepannya biar kita tahu ya perkembangan untuk Persik Kediri ini bagaimana. Itu aja, terima kasih. Saya minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang untuk pendukung dari Persik Kediri. Nanti coba saya akan buat reviewnya lagi untuk Bayangkara dan Persik Kediri. Saya nggak akan bahas menang atau kalah, saya hanya ingin melihat permainan dari Persik Kediri. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di review Persik Kediri lawan Bayangkara. See you.